Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya sedang merayakan ulang tahun pernikahan kami. Kami sudah menikah itu sudah belasan tahun. Dan Tuhan ngajarin banyak kepada kami berdua. Ketika kami benar-benar berjalan bersama Tuhan, pernikahan kami ini diproteksi dan dijagain Tuhan. Saya dengan istri saya. Dan waktu sebelum kami nikah, kami tanya Tuhan dulu. Karena kita pacaran lama sekali dan banyak tantangan di dalamnya. Beda suku, beda segala macamnya, beda latar belakang dan lain sebagainya. Itu membuat saya sebagai hamba Tuhan waktu itu harus tanya Tuhan dahulu, ini benar dari Tuhan apa tidak. Kalau kita ini memilih pasangan yang dari Tuhan, semuanya bukan berarti harus berjalan dengan lancar. Banyak hal yang harus kita mengerti di dalamnya, bahwa berjalan bersama Tuhan itu ngikutin mau Tuhan, bukan ngikutin mau kita. Kita nurut sama Tuhan, bukan kita nurutin ego dan perasaan kita. Saya berdoa sama Tuhan, ini benar dari jodoh dari Tuhan apa enggak. Saya ini hamba Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan, apa dia kira-kira ini orang ini sungguh-sungguh bisa ngerti perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Karena saya berdoa dari dulu ingin memiliki istri yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan saya dipertemukan dengan istri saya orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang nggak neko-neko, nggak mempunyai masa lalu yang gelap. Dia adalah orang wanita yang baik-baik sekali, dibesarkan dari keluarga yang baik. Tapi bukan berarti pernikahan kami berjalan mulus dengan baik-baik saja. Tapi kami tahu, kami sudah berdoa. Waktu itu calon istri saya berdoa dan saya pun berdoa sama Tuhan, minta berbagai konfirmasi dan tanda. Dan apa yang terjadi, ini saya mau ceritakan tentang pengalaman waktu kami mau nikah dulu. Saya ini punya latar belakang yang berbeda. Saya sebagai hamba Tuhan. Dan istri saya itu keluarga dari keluarga orang yang pengusaha. Orang yang hidup biasa dengan kenyamanan dan semuanya dengan baik. Sedangkan saya ini diajari hidup berjalan dengan iman. Dari hari ke hari berjalan dengan iman, ngandalin iman. Dan waktu itu kita harus segera memutuskan karena harus melakukan acara pertunangan yang banyak acara dan lain sebagainya di dalamnya. Harus banyak acara lah, pokoknya itu ruwet sekali. Kita memilih untuk waktu yang tepat waktu itu. Tetapi sebelum itu kita pergi ke acara pameran pernikahan di Kemayoran. Kemayoran ada acara pameran pernikahan dan kita mau pilih mau pakai hotel yang mana, mau pakai gaun pengantin yang seperti apa, catering yang apa dan lain sebagainya. Dan kita memutuskan untuk foto prewedding waktu itu. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya hanya punya uang 100.000 untuk foto prewedding. Waktu itu kita lagi jalan untuk bayar tol doang. Punya uang hanya untuk sekedar bayar tol. Nah, kita memilih salah satu foto untuk kita bisa foto prewedding. Dan itu biayanya mahal, biayanya puluhan juta. Waktu itu yang kasih DP adalah istri saya. Dan setelah kasih DP, ditentukan pada tanggal berapa kita harus lunasinya. Dan apa yang terjadi, Tuhan berkatin saya. Seminggu sebelum kita harus melunasinya, saya dapat proyek yang nilainya luar biasa sekali. Gede sekali dan itu more than enough. Lebih dari cukup kita untuk membayar, bahkan lebih banget. Terus berlanjut dengan acara pertunangan pun Tuhan berkatin saya dengan ajaib. Bahkan sampai acara mau pernikahan pun saya secara pribadi diberkatin pekerjaan. Saya dapat banyak kerjaan, proyek yang lumayan yang membuat saya itu bisa membiayain pernikahan kami dengan baik. Bahkan sampai hari ini gaun pengantin itu kita beli, gaun pengantin itu masih ada. Dan itu membuat hidup kami berkesan sekali, pernikahan kami. Saya percaya kalau itu pernikahan datangnya dari Tuhan, kita tetap menjaga kekudusan dan kesucian sampai kita benar-benar diberkati. Dan Tuhan sediakan yang terbaik. Saya percaya dan yakin sekali kalau Tuhan yang suruh menikah, Tuhan cukupin semuanya. Tuhan cukupin semuanya. Dan kita akhirnya menikah. Di dalam perjalanan pernikahan kami, semuanya tidak berjalan seperti yang kita gambarkan, kita adakan. Apa yang terjadi? Baru ketahuan karakter aslinya, mulai muncul. Di dalam pernikahan kami berdua ini, setelah 6 tahun pernikahan isinya gegeran. Yang digegerin sebenarnya hal yang gak penting, yang gak terlalu penting banget. Dan selalu orang
luar, orang di luar kami yang selalu kami ributkan. Dengan berjalannya waktu, saya ini sebagai hamba Tuhan yang harus belajar mematikan keinginan daging dan hawa nafsu. Saya belajar untuk lebih menghidupin firman Tuhan. Seperti Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama, kita yang tahu kebenaran, kita yang harus melakukan kebenaran dahulu. Saya sebagai hamba Tuhan harus menghidupin firman. Saya harus menjadi berkat. Karena waktu itu istri saya taunya kalau hamba Tuhan itu sempurna seperti Yesus. Dan diharapkan saya sebagai suaminya harus sempurna seperti Yesus. Ternyata yang didapatinya tidak sempurna seperti yang diharapkan. Dengan berjalannya waktu kita sering belajar firman, sering berdoa, terus belajar mengerti karakter kami masing-masing. Setelah 6 tahun pernikahan kami tidak pernah ribut sampai hari ini. Kita udah nikah udah belasan tahun. Dan Tuhan berkati pernikahan kami itu secara luar biasa sekali. Tuhan berkati kami, bahkan kami jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam pernikahan, kuncinya harus tahu seperti di Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Yang dipakai menajamkan saya sebagai hamba Tuhan adalah istri saya. Sampai hari ini dia sangat perhatian sekali. Dan saya sangat memperhatikan gaya hidup saya, pola makan saya. Dan itu the best, itu terbaik buat saya. Sering mengingatkan, sering menegur dan menasihatin. Itu membuat saya semakin bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. By proses, tidak enak. Dan apa yang terjadi ketika kami selisih pendapat, silang pendapat. Dan kita harus ambil komitmen untuk belajar memaafkan satu dengan yang lain, tidak mau mengingat kesalahan dan pelanggaran yang kita buat. Terutama saya ini punya kebiasaan yang teledor dan tidak tertib, sedang istri saya itu sangat tertib. Kami itu bertolak belakang sekali. Dan setelah menikah, saya berjanji dengan istri saya bahwa kita boleh ribut, boleh gegeran, tapi tidak lebih dari 2 menit. Artinya harus diselesaikan. Dan itu membuat kami belajar mati daging. Yang terakhir ini ketika kita sedang berselisih pendapat gitu. Dan Tuhan ngomong dalam hati saya, sampai kapanpun, mau kamu salah, mau kamu benar, kamu harus minta maaf dahulu. Ini secara daging buat saya itu sangat menyakitkan. Mau saya salah, mau saya benar, saya sendiri yang harus minta maaf. Dan saya coba praktekkan itu. Dan ternyata ketika kami ribut gegeran, setelah saya minta maaf semuanya kelar. Tapi kalau saya sebagai laki-laki ini ngotot deh, saya ini ngotot gitu, saya merasa benar dan kamu harus salah, dan ujungnya tetap gegeran. Dan ternyata itu membuat hati saya diubahkan. Setelah kami menikah, perjalanan kami kondisinya baik, kami diberkati luar biasa. Setelah kejadian bisnis kami hancur-hancuran mulai 2017 sampai 2021 akhir, bulan November, bulan September akhir, kami mengalami kegoncangan, bisnis kami bangkrut, kami benar-benar mengalami krisis keuangan yang parah sekali. Sampai semua apa yang kami punya kami jual. Bahkan aset-aset kami waktu itu kami hampir mau disita bank. Dan Tuhan pelihara kami sampai hari ini, Tuhan berkati. Saya percaya kalau kita ini bergantung sama Tuhan, pernikahan kita ini bergantung sama Tuhan, itu Tuhan berkati. Dan kita terbuka masalah keuangan, terbuka masalah apapun juga, tidak ada yang ditutupin satu dengan yang lain. Komitmen, menjaga hati, menghormati, mengasihi, itu membuat kami tambah hari tambah cinta. Kuncinya harus terbuka dengan pasangan, apapun diomongin dengan baik. Ketika kita berselisih pendapat, silang pendapat, dan kita harus belajar ngalah satu dengan yang lainnya. Diomongin dengan baik, bukan harus merasa benar, harus merasa hebat, harus menang. Kadang kalau pernikahan ini dibarengi dengan diizinkan Tuhan yang memerintah dan berkuasa. Dan kita juga harus belajar merubah karakter kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena kita mulai komitmen pernikahan kita ini dengan cinta, pernikahan kita dengan mengasihi, dengan rasa sayang. Harusnya waktu kita ribut dan gegeran, rasa sayang itu menutupin segala macam, semua ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Itu membuat pernikahan kami tambah hari tambah cinta. Dan itu membuat kami saling mengerti satu dengan yang lain. Izinkan Tuhan mengkoreksi hati kita sampai kedalaman batin itu. Jangan selalu menjadi orang itu selalu merasa benar, harus menang,
nggak mau ngalah, nggak mau minta maaf, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Terus belajar mengolah kata-kata dengan kata-kata yang bijaksana, bukan kata-kata yang menyakitkan dan melukai. Kita menghormatin satu dengan yang lain. Itu membuat cinta kita semakin berkobar. Bikin waktu berkualitas. Bikin waktu kita dengan istri kita, dengan suami kita itu berkualitas. Bisa ngobrol berdua, cerita banyak. Harus itu dibangun setiap hari. Jangan karena ada anak, kita fokuskan sama anak setelah menikah. Padahal yang utama diutamakan adalah pasangan hidupmu. Tanpa pasangan hidupmu, nggak akan ada anak-anak. Makanya kita harus hormati dan cintai itu. Ketika kita ini mulai merasa jenuh, harusnya pernikahan itu nggak ada merasa jenuh. Kalau kita merasa jenuh, berarti ada yang salah dengan hidup kita. Kita itu nggak pernah merasa jenuh. Saya secara pribadi nggak pernah jenuh dengan pasangan saya. Istri pun juga demikian. Meskipun kita ini sama-sama punya kekurangan dan kelemahan, tapi kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya setiap hari bilang sama istri saya, bilang I love you. Tambah hari aku tambah sayang sama kamu. Tambah hari, kamu tambah luar biasa buat saya. Dan saya bersyukur dengan itu. Itu membuat kita tambah hari tambah mengasihi. Dan bukan berarti pernikahan kami itu berjalan mulus dengan semuanya berjalan dengan baik. Ada tantangan di dalamnya. Pernikahan nggak mungkin semuanya selalu bahagia. Ada masa-masa yang susah. Waktu masa susah kami alami. Ketika kami berdua nih, keuangan dan usaha kami diproses Tuhan. Tuhan banyak ngajarin banyak hal. Tuhan ngajarin bagaimana kita harus memurnikan motivasi hati kita. Fokus pada tujuan Tuhan, bukan pada tujuan yang lain. Ketika hati kami berdua diubahkan Tuhan, diproses Tuhan, dibentuk Tuhan dengan caranya Tuhan, itu membuat hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin diubah terus. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Dan yang dipakai menajamkan adalah orang yang paling kita cintai dan paling kita kasih. Adalah pasangan hidup kita. Itu kita harus jagain perasaannya, jagain hatinya. Kata-kata kita juga harus berkata-kata dengan baik. Saling menghormatin, saling menghargai. Ketika kita pulang dari luar kota, yang perlu pertama kali kita cari, yang perlu kita tanyakan adalah keadaan pasangan hidup kita. Tapi banyak orang lupa, banyak yang diutamakan adalah anaknya. Kita harus belajar mengerti pasangan kita, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kita harus kasihi dia. Bagi suami, engkau harus belajar mengasihi istrimu, mencintai dan memiliki istrimu sepenuhnya. Hormatin dan hargai dia sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Dan kalau engkau istri-istri hormatin dan hargain suamimu, kebutuhan suami itu dihargain dan dihormatin. Ketika dia dihormatin di keluarganya, dihargain di keluarganya, dia nggak akan mencari penghargaan di orang lain. Tapi kalau engkau sebagai istri bawel, cerewet, nggak hormatin, nggak hargain, mulutmu ketus dan jahat, waktu dia di kantor atau di luar atau ketemu dengan teman atau siapapun juga di luaran sana yang hormatin dia, menghargain dia, hatinya bisa berubah. Apalagi kalau laki-laki itu tidak cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, dikuasain hawa nafsu dan keinginan, ujungnya hidupmu akan hancur dan berantakan. Harus belajar setia, menjaga kekudusan, jangan sampai ada perselingkuhan, jangan sampai ada permainan-permainan busuk di luaran sana. Itu membuat berkatmu akan terhalang. Semuanya diomongin baik. Masalah ranjang pun harus dibicarakan dengan baik. Harus diomongin, tidak ada yang tersembunyi. Diperbicarakan dengan terus terang, jangan ada yang tutup-tutupin. Karena pernikahan itu bukan hanya kita bikin pesta, terus setelah itu hidup bareng serumah. Itu belajar mengerti perasaan, mengerti keinginan hati. Bahkan belajar saling memuaskan satu dengan yang lain. Saling terbuka satu dengan yang lain. Saling menerima kekurangan dan kelemahan. Saling menghormati. Terima kekurangan pasanganmu dan tutupin dengan kekuatanmu. Kekuatanmu untuk menutupin pasanganmu dan kelemahanmu akan ditutupi dengan pasangan. Kalau semuanya itu dibicarakan dengan baik dan dengan kepala yang dingin, itu akan semuanya itu akan bisa diselesaikan. Sebab tidak ada masalah yang tidak bisa ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluarnya. Hormati, cintai, kasih dan miliki pasangan hidupmu. Akan membuat hidupmu semakin bahagia.
Dan kita bisa menikmatin surga dalam pernikahan kita ini. Bapak Ibu, kalau engkau ini ribut gegeran dengan pasanganmu, engkau tidak akan menikmatin, kemanapun kau akan merasa ada ganjalan, merasa gak enak hati. Tapi ketika hubungan suami dan istrimu baik, kau menikmatin surga di muka bumi ini. Makanya harus dijaga, jaga hati, jaga pikiran. Ada beberapa orang yang keluarganya sudah hancur dan berantakan. Suaminya selingkuh, suaminya kacau, istrinya buawelnya bukan main. Terima mereka, bawa dalam doa, doakan. Waktu itu, waktu awal-awal kami menikah itu, selalu istri saya nuntut saya seperti Yesus. Istri saya nuntut seperti Yesus. Dan saya beri pengertian bahwa kamu dipanggil bukan untuk merubah saya. Dan sampai kapanpun kamu tidak bisa merubah saya. Tapi kamu dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Saya tidak bisa merubah kelakuan istri saya, atau istri saya merubah kelakuan saya. Tapi kita bisa ambil komitmen untuk berubah sama-sama menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itu yang membuat kami semakin bisa ngerti. Ternyata banyak orang pengen merubah pasangannya seperti yang dia mau. Ternyata kalau didapatin pasangan yang gak berubah seperti yang dia mau, dia kecewa, dia sakit hati, dia terluka. Sudah nikah puluhan tahun kamu gak berubah-berubah. Ya memang gak akan berubah. Sampai seseorang itu ngalami Tuhan. Undang Tuhan berkuasa bertahta dalam hatimu. Izinkan Tuhan memerintah hidupmu sepenuhnya. Maka dia akan membuat hatimu berubah. Kalau kita ini berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, Tuhan akan ubah. Sampai kedalaman batin kita ini akan diubah terus. Dan didapatin kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, pasti kita bisa menyenangkan hati pasangan kita. Dan ini hari ini kita lagi ulang tahun pernikahan. Ini momen terbaik, saya mau ngomong dari hati ke hati. Kalau pernikahanmu hari ini sedang kacau, sedang ribut, gegeran, bahkan gugat cerai, ambil keputusan untuk hidup mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kasihi Tuhan, hormatin Tuhan lebih dari apapun juga. Ketika kita komitmen mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita akan belajar menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa menyenangkan hati Tuhan, kita akan terbiasa juga untuk menyenangkan hati pasangan kita. Jadi orang jangan keras kepala, merasa benar terus, gak mau ngalah dengan pasangan hidupmu. Ngalah bukan berarti kalah. Sampai hari ini saya sering kali ngalah. Dan saya sampai hari ini, saya yang harus minta maaf dahulu. Sekalipun saya benar, sekalipun saya salah. Kadang ada hal yang meruncing, hal yang berat sekali. Kita harus omongin berdua. Kalau ribut, inti dari semua persoalan yang kita sampai gegeran ini, apa penyebabnya? Kita omongin berdua. Kamu punya andil berapa persen? Mungkin saya punya andil salah 80% dan kamu benar. Dan mungkin saya bikin kesalahan 70% dan kamu 30%. Atau saya 80%, kamu 20%. Toh kalau diributin gak akan ada selesainya. Kalau kita saling merasa benar, semuanya pingin merasa benar. Kita cari jalan keluarnya. Saya ngomong sama istri saya begitu ketika kita ribut. Dan saya peluk dia, saya minta maaf, I'm sorry ya, aku belum bisa menjadi suami yang baik seperti yang kamu harapkan. Kadang kata-kataku menyakitkan, kadang sikap dan perbuatanku melukain kamu. Aku minta maaf ya. Dan semuanya selesai dengan baik. Dan saya harus belajar berubah. Istri saya itu terbiasa hidup tertib, terapi. Semuanya harus seperti yang dia mau. Ketika menikah dengan saya yang biasa hidup koboi, hidup sendiri, hidupnya nggak teratur. Dan seringkali dia ngomel. Dan saya harus belajar berubah. Ketika saya belajar berubah, ternyata hati saya berubah. Ketika saya ngambil keputusan untuk berubah, seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, ternyata pasangan hidup saya berubah. Kalau istrimu belum berubah, suamimu belum berubah, kamu yang harus berubah. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kamu yang harus mengasihi Tuhan. Kamu yang harus ngambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Menomorsatukan lebih dari apapun juga. Itu membuat hidup kita semakin hari semakin dipakai Tuhan. Menjadi seperti yang Dia mau dan Tuhan inginkan. Kalau ingin pernikahanmu itu bahagia, belajar setia, kasihi, cintai. Jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa selalu pingin menang. Kalau engkau selalu pingin menang dan kamu selalu membangkit-bangkitkan, selalu diingat-ingat. Istilah orang Jawa itu ngundat-ngundat masa lalu. Lupakan masa lalu.
Masa lalu hanya jadi kenangan kok. Jangan pernah diingat-ingat kesalahan, kejatuhan, dosa, atau apapun juga yang diperbuat pasanganmu masa lalu. Kalau kamu ingat-ingat, kamu akan menjadi sakit, kamu akan menjadi luka. Masa lalu lupakan dan mulai hari ini jalan sama Tuhan. Masa lalu sekedar masa lalu. Kalau kita ini selalu ingat-ingat masa lalu, ujung hidupmu akan menabrak-nabrak ke depannya, terbentur-bentur dan jatuh-jatuh. Seperti ketika kita nyetir mobil, itu lebih enak ke depan daripada mundur. Mundur itu lebih hati-hati. Tidak mungkin mundur itu lancar, jalan ke suatu tempat dan jalannya mundur. Wah, semua akan banyak tantangan. Sama seperti hidup kita. Kalau kita nih selalu ngelihat ke belakang, ngelihat ke belakang, ngelihat ke belakang. Kalau Bapak Ibu fokusnya nyetirmu ngelihat ke belakang terus, makanya kaca spion itu kecil. Sesekali ngelihat ke belakang untuk koreksi hati, bertobat, nggak mau mengingat-ingat lagi. Makanya kaca yang di depan mobil lebih gede daripada spion. Bayangkan kalau spion itu lebih gede dari kaca yang di depan, akan nubruk-nubruk. Begitu juga dengan hidup kita. Lupakan masa lalumu. Sesekali melihat, oh kita pernah bikin dosa loh, kita pernah bikin kesalahan. Oh ketika aku berbuat seperti ini, istriku nggak suka loh, suamiku nggak suka loh, ya aku mesti berubah nih. Spion itu dibuat untuk sesekali melihat ke belakang, tapi bukan fokus di sana. Masa lalu bukan difokuskan ke sana, tapi fokus ke depan. Lihat ke depan. Kalau engkau selalu lihat masa lalu, engkau akan tersandung, jatuh, hancur hidupmu, babak belur, dan gak akan bisa maju dengan cepat. Kita ini mau berjalan bersama Tuhan. Terima semua masa lalu istrimu, terima semua masa lalu suamimu. Lupakan semua yang buruk dan fokus jalan sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tapi kalau kita selalu ingat-ingat terus, akan membuat luka, dan luka itu susah disembuhkan. Dan hari ini ambil keputusan untuk melupakan masa lalu dan fokus jalan sama Tuhan. Memulai hidup baru bersama Tuhan. Semua kelemahan, kekurangan pasanganmu di masa lalu, serahin ke Tuhan. Mulai gandengan tangan, jalan sama Tuhan berdua. Izinkan Tuhan memerintah berkuasa atas keluargamu. Maka kamu akan menikmati semua kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Tuhan ciptakan pasangan hidup kita itu adalah, sebenarnya pernikahan itu diciptakan untuk melahirkan sebuah keturunan ilahi. Melahirkan keturunan ilahi. Supaya gambar ilahi itu dilahirkan dari pernikahan kita. Sehingga menjadi cerminan kemuliaan Tuhan. Seseorang yang di dalam Tuhan, makanya jangan menjadi seorang pasangan yang tidak seimbang. Makanya kalau menikah harus jadi pasangan yang seimbang, pasangan yang takut akan Tuhan dua-duanya. Ketika mengambil komitmen untuk hidup bareng, ketika menikah, Tuhan punya tujuan untuk melahirkan keturunan ilahi. Kalau engkau hidup lahir baru, suamimu lahir baru, istrimu lahir baru, menikah bareng, engkau akan melahirkan keturunan ilahi. Keturunan yang bukan luka, bukan yang sakit hati, bukan jas keturunan saja, tapi keturunan yang menggambarkan adalah cerminan Tuhan yang akan memenuhi muka bumi ini. Dua pasangan yang hidup takut akan Tuhan, dua-duanya takut akan Tuhan. Menikah, ini adalah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Ketika menikah bersatu hati, dia akan melahirkan keturunan yang menggambarkan cerminan kemuliaan Tuhan. Nah, bayangkan kalau pernikahan itu begitu powerful, anak-anakmu juga begitu powerful. Menjadi gambar Allah di muka bumi ini tercermin melalui pernikahan kita, melalui keturunan kita. Dan itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tapi kalau kita memilih pasangan yang tidak takut akan Tuhan, dan kamu ngotot karena matamu dibutakan karena cinta, ujungnya kamu akan menanggung resikonya. Kalau kita ini menikah bukan dari Tuhan, tetap Tuhan bisa berkati, tetap Tuhan bisa pulihkan, tetap Tuhan bisa sertai. Kalau engkau ngotot, tapi ada bagian yang Bapak Ibu sendiri yang harus bayar. Dan itu mahal sekali. Makanya cinta itu melihat. Cinta itu melihat dengan kacamata terbuka, bukan mata tertutup. Sehingga seperti beli kucing dalam karung. Dilihat, ini anak cinta Tuhan atau tidak? Ini jodoh yang dari Tuhan apa tidak? Kalau kita menikah bukan dari Tuhan, Tuhan bisa berganti, Tuhan bisa pulihkan. Tapi engkau sendiri yang bayar harganya, mahal sekali. Kita akan lihat di Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Karena cinta itu kuat seperti maut. Kegairahan, gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya
adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang membeli segala harta benda di rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Cinta itu kuat seperti maut. Cinta itu tidak bisa dipadamkan oleh apa-apa. Tapi ketika kita mencintai pasangan, calon pasanganmu, tanya, oh Tuhan, ini benar dari Tuhan atau tidak? Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan dipaksakan. Ujungnya kamu akan ketemu masalah dan problem. Dan kita mencintai Tuhan pun harus dengan kesungguhan hati. Kalau hidupmu cintakan Tuhan, kamu yang belum menikah, kau akan ketemu pasangan yang dari Tuhan. Tapi kalau hidupmu babak belur, ya sampai bagaimana kamu bisa membedakan tuh pasangan dari Tuhan apa tidak? Kalau kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita akan berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti berikan yang terbaik sama kita. Sampai hari ini Tuhan berikan yang terbaik sama kami berdua. Pernikahan kami diberkati, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Istri saya bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan saya sendiri bisa jadi berkat bagi banyak orang. Pernikahan kami diberkatin Tuhan. Sampai hari ini kami diberkatin Tuhan. Kadang memang dibawa ke dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tapi kita bisa laluin berdua bersama. Kita gandengan tangan, berdoa sama Tuhan, dan Tuhan pulihkan sampai hari ini. Tuhan mau pernikahan kita itu seperti surga. Kita menikmatin kebahagiaan dari pernikahan kita. Tapi kalau Bapak Ibu pernikahanmu gak bahagia, ada yang salah. Harus serahin ke Tuhan, biar Tuhan sanggup pulihkan. Bisa saja lewat pernikahanmu Tuhan akan pakai hidupmu. Lewat problem yang ada, Tuhan bisa pakai hidup menjadi berkat. Saya melihat banyak kesaksian ketika mereka menikah bukan daripada Tuhan dan ngikutin hawa nafsu. Dan ketika setelah menikah banyak tantangan di dalamnya. Dan karena pernikahan yang bermasalah itu, suaminya bisa cinta Tuhan atau istrinya cinta Tuhan. Dan itu dipakai Tuhan untuk memulihkan hidup mereka. Nikmatin pasanganmu, kelemahan dan kekurangannya. Cintai dia, kasih dia, hormati dan miliki sepenuhnya. Jalan sama Tuhan. Tuhan mau kita ini menikmatin surga di muka bumi lewat pasangan kita. Itu harus dibangun setiap hari dengan hidup takut akan Tuhan. Jangan menjadi orang yang ego. Jangan menjadi orang yang menangnya sendiri. Saya berdoa akan ada banyak keluarga yang hancur dipulihkan Tuhan. Hati suami mulai dilembutkan. Yang kaku, yang keras, yang menangnya sendiri, belajar mengerti perasaan istrinya. Mau di apapun juga, wanita itu senang kalau suaminya romantis. Senang kalau suaminya itu memperhatikan. Jangan cuek para suami. Kasih, cintai, milikin istrimu. Ngomong yang baik. Mau di apapun juga, secuek-cueknya perempuan dia senang kalau dipuji. Puji pasanganmu. Istri pun juga jangan kaku. Puji suamimu, hargai, hormati, cintai, terima kelemahan dan kekurangannya. Jangan mentang-mentang kamu sudah tua, kamu gak romantis lagi. Romantis, bangun biar anak cucumu melihat hubunganmu baik dengan suamimu. Kamu mencintai dia, mengasihi dia. Gak pernah ngomong kejelekan dan kelemahannya di depan anak-anakmu. Tetap menghormatin. Nanti anak-anakmu juga akan dipulihkan Tuhan. Suamimu juga dipulihkan Tuhan, hidupmu dipulihkan Tuhan. Sesekali kadang dipuji, dihormati, dihargai. Itu membuat cinta kita semakin hari semakin berkobar dengan Tuhan. Tapi kalau kita ini sudah keras kepala, benernya sendiri, menangnya sendiri, gak mau ngehargain pasangan, gak mau hormatin pasangan, akhirnya banyak terluka pasanganmu. Belajar puji pasanganmu, bilang terima kasih engkau sudah menjadi suami yang baik dan bisa menempatkan aku di hatimu menjadi yang utama. Sekali-kali istri puji seperti itu, gak usah gengsi. Suami pun juga harus puji istrinya, terima kasih sudah menjadi istri yang baik, pendamping yang setia, menerima kekurangan dan kelemahanku. Puji dan hormatin. Itu membuat pernikahanmu tambah hari tambah kuat. Pujian buat pasanganmu harus keluar dari mulutmu. Panggil dengan kata-kata yang mesra. Hane, cinta, sayang, gula, madu, sugar, rayon, blok kelapa, dan lain sebagainya. Jangan panggil namanya. Kalau engkau gak sopan dengan pasanganmu, panggil namanya seenak perutmu, ngomong kasar. Kamu bisa datang ke gereja kelihatan rohani,
kelihatannya nyembah Tuhan, hormatin Tuhan, tapi kamu bisa menghormatin pasanganmu, ya percuma. Kita kalau ngaku cinta Tuhan, kita harus bisa menghormatin pasangan kita, menempatkan dia di tempat yang tepat di dalam hatimu. Kita bisa ngomong cinta Tuhan, hormatin Tuhan, melayani Tuhan, tapi kita nggak bisa menghormatin pasangan kita. Bohong, menipu dirimu sendiri dan menipu Tuhan. Kamu biar kelihatan rohani, tapi praktek hidupmu nggak mengasihi. Saya ini tidak akan menjadi hamba Tuhan kalau istri saya nggak bahagia dengan hidup saya. Istri saya bahagia, istri saya menikmati hidup saya, dan saya menikmati kehidupan istri saya. Kami semakin mencintai. Saya pastikan istri saya bahagia ketika saya menjadi hamba Tuhan, sehingga saya bukan menjadi hamba Tuhan yang palsu. Saya tidak pernah respek dan hormat dengan orang yang pernah cerai. Apa yang dipelajari dari orang yang pernah bercerai? Apalagi cerai hidup terus nikah lagi. Apa yang dibanggakan dari orang cerai? Justru saya banyak belajar dengan orang-orang yang setia dengan pasangannya. Saya punya bapak rohani yang sangat mencintai istrinya. Sangat mencintai istrinya. Dia sayang sama istrinya. Saya itu senang kalau bapak-bapak itu sayang sama istrinya, romantis sama istrinya. Itu menjadi inspirasi buat saya. Dan kita harus belajar menghormati, ngomong manis dengan pasangan, menghargai pasangan. Kadang kalau kita ketemu pasangan yang menyebalkan, yang masih hidup dalam dosa, ya tetap cintai, tetap kasihi, tetap hormati. Kalau kita ini mengasihi orang yang baik sama kita, suami yang baik atau istri yang baik, itu mudah. Atau menghormatin suami yang baik, itu mudah. Tapi bagaimana kalau kita memiliki pasangan yang ngawur hidupnya, tukang berzina, tukang selingkuh, selalu nyakitin. Apa kita tetap hormati dan mengasihi? Yes, harus menghormati dan mengasihi. Justru ketika kita ini mengasihi dan menghormati pasangan kita yang sedang hidupnya jatuh dalam dosa dan hidup nggak benar di hadapan Tuhan, Tuhan bisa ubahkan hatimu dan Tuhan bisa jamah suamimu atau istrimu atau pasangan hidupmu. Bagian kita yang harus kita bayar. Lakukan yang terbaik. Saya berdoa akan banyak keluarga dipulihkan. Ada banyak orang yang romantis hidupnya. Perjalanan pernikahan itu tidak mulus. Selalu ada cekcok, ribut, dan gegeran. Tapi kita bisa memanage dengan baik. Kita bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau kita mengawali pernikahan kita dengan cinta, bangun setiap hari dengan asmara, dengan cinta yang menggelora dan menggebu-gebu. Kalau ribut, tetap cintai dan kasih pasanganmu. Ingat-ingat waktu kamu pertama kali jatuh cinta dengan pasanganmu. Itu membuat kamu gak akan ngomong kasar. Kamu akan tetap mencintai. Belajar memberi yang terbaik. Para suami, kasihin istrimu, cintai. Miliki, cukupin semua kebutuhannya. Dan harus bekerja keras para suami. Memberi yang terbaik buat pasangan. Istri-istri, hormatin suamimu. Kasihi suamimu. Miliki suamimu sepenuhnya. Saling mengisi satu dengan yang lain. Saya berdoa, Bapak Ibu, banyak orang keluarganya akan dipulihkan Tuhan. Banyak suami akan berlaku manis dengan istrinya, akan romantis. Banyak istri akan romantis dengan suaminya. Dan cintanya akan semakin menggebu-gebu luar biasa. Bangun keintimanmu dengan pasanganmu. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Itu akan membuat hidupmu berubah. Dan kau bisa menikmati surga di muka bumi ini. Banyak orang akan diinspirasi dengan pernikahanmu. Bahkan anak-anakmu pun akan melihat betapa powerful cinta yang kalian bangun. Akan membuat anak-anak terinspirasi. Dan keluarga mereka suatu hari juga akan diberkati Tuhan. Kalau hubungan kita dengan pasangan kita itu mesra, hubungan dengan pasangan kita itu baik begitu rupa, anak-anak akan melihat hidup kita, sikap kita, tindakan kita itu menjadi contoh yang nyata buat pernikahan, buat anak-anak kita. Contoh yang terbaik adalah kelakuan papi dan maminya. Kelakuan orang tuanya akan dicontoh dan dilihat. Dan kita harus tetap meninggalkan jejak yang baik buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Bahkan buat banyak orang. Akan diberkati dengan pernikahan kita. Bangun cintamu dengan pasanganmu setiap hari. Bangkitkan rasa cinta itu. Semakin hari, semakin kuat, semakin kuat. Terima kelemahan dan kekurangan pasanganmu. Hormati dan kasihi.
miliki dan cintai. Tambah hari, tambah banyak orang diberkati. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu dan atas keluargamu. Amin. Besi menajamkan besi, dan manusia menajamkan sesamanya. Nah, tujuan hidup kita kan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ujung hidup kita itu diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang paling sering Tuhan pakai untuk merubah kita adalah pasangan hidup kita. Ketika berselisih pendapat, ribut dan gegeran, koreksi hatimu, lihat sampai kedalaman batinmu. Lu bener lu, ternyata Tuhan pakai istriku, Tuhan pakai suamiku untuk membentuk aku. Nikmatin pembentukan itu dengan sikap respon hati yang benar. Saya berdoa akan banyak karakter orang diubahkan. Yang dulunya liar, cuek dengan pasangannya, kasar dengan pasangannya. Sekarang belajar menghormatin pasanganmu. Dia adalah orang yang spesial. Pasanganmu adalah orang yang spesial yang dikirim Tuhan dari surga untuk menemani hidupmu selama-lamanya. Cintai, kasihi, miliki. Dan hidupmu akan pasti berubah. Anak-anakmu diberkati. Keturunanmu dan keluargamu akan diberkati Tuhan. Pasangan yang dari Tuhan, ketika menikah, pasti akan mengalami banyak tantangan. Apalagi pasangan yang bukan dari Tuhan. Engkau akan double porsi bayar harganya. Tapi ujungnya kita akan dipakai Tuhan. Keluarga kita akan dipulihkan. Amin. Bapak-bapak, cintai kasih istrimu. Belajar ngomong yang manis, jangan ngomong yang kasar. Hormati sungguh-sungguh. Milikin dia. Kasih dia. Istri juga harus hormatin suamimu. Miliki suamimu. Ngomong yang baik. Kalau ada kesalahan, kekurangan istrimu, gak perlu pakai nada yang tinggi. Diomongin yang baik-baik. Ngomong yang mesra. Ditegur dengan baik. Kalau cara kita salah menyampaikannya, teguran atau nasihat atau apapun, hasilnya akan salah, pasti geger dan ributan. Kita itu punya maksud benar, kalau cara penyampaian kita salah, hasilnya salah. Tapi kalau kita punya maksud yang benar, cara kita nyampainya benar, kita akan menerima hasil yang benar. Ujungnya, hati kita diubahkan dan pasangan kita diubahkan Tuhan. Amin. Dan saya berdoa, ini menjadi hal yang membuat kita mengerti perasaan pasangan satu dengan yang lainnya. Semakin mencintai dan semakin mengasihi. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Buat kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan. Hubungan suami istri kami semakin mesra. Semakin kami bisa mengasihi pasangan kami. Semakin jatuh hati dengan pasangan hidup kami. Berkati pernikahan kami Tuhan. Berkati pernikahan semua orang yang mendengar apa yang hamba-Mu sampaikan ini. Keluarga mereka dipulihkan, hidup mereka dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami kembalikan segala hormat, pujian dan pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dan nama-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang struggle, istri-istri yang sedang struggle, suami-suami yang sedang struggle dengan pasangan hidupnya. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan untuk melihat dengan kacamata yang benar. Mengambil keputusan yang benar hidup dalam Tuhan. Hidup benar sesuai dengan kebenaran. Berikan mereka bisa mengampuni kelemahan dan kekurangan pasangannya. Dan bisa keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Berkat-Mu melimpah. Semakin melimpah-limpah untuk pasangan-pasangan. Dan keluarga mereka akan dipulihkan Tuhan. Nama-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.